Oh, baik, selamat pagi anak-anak sekalian di rumah kelas 12. Di sekolah sudah menunjukkan pukul 8. Ini waktunya Pak harus mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian semua di rumah sehat, bahagia, dan kabar yang baik. Ini juga pertemuan kita pertama di tahun ajaran baru ini, yang sebelum kita sudah pernah bertemu di kelas 11 sebelumnya. Nah, sebelum Pak mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak akan awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Untuk mata pelajaran kamar tamu, jadi Pak akan melanjutkan materi yang sudah diberikan oleh guru sebelumnya untuk di kamar tamu. Jadi tolong dimaklumi adanya pertukaran jadwal yang terjadi yang mungkin membuat kalian agak bingung pada kondisi ini. Di kedepannya nanti akan bisa dikoordinasikan sebelumnya, atau ada perubahan kami akan informasikan sebelumnya. Nah, pada materi di kamar tamu ini akan mengambil masih itu yang namanya memahami penataan perlengkapan dan troli. Materi ini pun sebenarnya juga sudah dipelajari waktu di kelas 11 kemarin. Dan juga waktu itu yang praktek juga nggak semua, karena kita keburu adanya situasi pandemi. Jadi semoga aja nanti pandemi cepat berakhir dan kita bisa melanjutkan prakteknya. Namun dalam kegiatan pelengkapan troli ini, Pak mengkhusus itu mengambil yang namanya formulir kerja housekeeping. Di mana di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian mampu memahami fungsi dan pengisian formulir kerja housekeeping. Di housekeeping memang sudah kalian ketahui proses pekerjaannya menyiapkan area umum, kamar tamu, laundry, dan yang lainnya. Di sini khusus kita di kamar tamu. Nah, formulir yang kita gunakan pun khusus formulir yang digunakan di kamar tamu saja. Jadi tidak keseluruhan yang digunakan oleh housekeeping, tapi khusus di kamar tamu saja. Di mana selain menyiapkan kamar, housekeeping pun bagian kamar tamu wajib memberikan yang namanya laporan administrasi. Dalam prosesnya nanti adanya proses koordinasi mengenai status kamar antara housekeeping bagian kamar tamu dengan front office bagian reception, di mana mereka berkoordinasi mengenai status-status kamar. Jadi mana kamar yang bisa dihuni, mana kamar yang dalam kondisi tidak dapat dijual, ataukah kondisi-kondisi status lainnya yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Selain itu, dalam formulir kerja ini, housekeeping juga wajib mencatat apa saja kegiatan yang mereka lakukan selama satu shift. Pada formulir ini, Pak hanya jelaskan pengisian pada formulir di morning shift saja. Karena yang mengisi formulir hanya di morning shift. Untuk evening shift ada, cuman lebih sedikit daripada morning shift. Itu. Terus selain bagian-bagian administrasi juga ada nanti misalnya kerusakan dalam kamar tamu. Bagian kamar tamu room attendant pun membuat formulir untuk mengajukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi dalam kamar tamu. Karena yang boleh masuk kamar tamu itu adalah tamu yang menginap di kamar itu dan juga petugas room attendant. Jadi petugas room attendant lah yang bertanggung jawab atas kondisi kamar tamu tersebut. Jika terdapat kerusakan, room attendant harus segera memberikan permintaan perbaikan kepada pihak engineering atau maintenance. Jadi kembali ke masing-masing hotel. Apakah di hotel itu menggunakan engineering saja ataukah menggunakan maintenance. Namun secara teori untuk engineering itu mereka hanya memperbaiki yang berhubungan dengan listrik saja.
Tapi kalau maintenance yang tidak berhubungan dengan listrik. Itu secara teori. Namun beberapa hotel untuk mempersingkat struktur organisasi, mereka menjadikan satu. Karena kembali juga kebutuhan dan juga besar dan kecilnya hotel itu. Tapi jika hotel itu besar dalam artian kamarnya banyak. Jadi besar di sini Pak garis bawahi kamarnya banyak. Jika kamarnya banyak, lebih dari 100 misalnya, strukturnya pun akan semakin banyak juga. Tapi kalau seandainya kalian berada di industri akomodasi perhotelan yang jumlah kamarnya di bawah 10, itu bisa engineering-nya jadi satu merangkap semua. Bahkan mereka juga bisa menggunakan engineering dari luar. Jadi tidak ada engineering yang berada sebagai staff di hotel. Itu bedanya. Ya. Nah, yang tidak kalah penting juga adanya proses pencatatan jika seandainya ketika room attendant bekerja di dalam kamar, ada barang bawaan tamu yang tertinggal. Jadi barang bawaan tamu yang tertinggal itu nggak boleh dibawa pulang. Itu harus dilaporkan dengan menggunakan formulir juga. Jadi kata formulir di sini adalah dia lembaran-lembaran kerja yang bentuknya terpisah. Jadi dia tidak dalam satu buku. Namun ada juga yang dibuat satu buku seperti logbook, tapi dia tidak tergolong ke formulir. Jadi ada juga yang silakan dengan logbook. Kalian yang sudah training tentunya tahu yang namanya logbook. Nah, kalau di housekeeping, logbook hanya diisi setelah selesai shift saja untuk dibaca oleh shift berikutnya. Itu bedanya kalau di housekeeping. Namun kalau yang kayak di front office ataupun bagian-bagian service lainnya, itu logbooknya diisi setiap adanya kejadian atau hal-hal yang wajib untuk dicatat dan diketahui oleh shift berikutnya. Jadi ada yang juga mengartikan bahwa logbook itu adalah sarana komunikasi antar shift. Karena kemungkinan petugas shift yang pagi dengan petugas shift yang sore tidak bertemu secara langsung. Jadi tidak ada komunikasi. Jadi yang menyambung lidah itu adalah logbooknya. Dan itu juga logbook dapat digunakan sebagai memori eksternal daripada si petugas. Saking banyaknya yang harus diingat, tentunya pasti ada saja hal yang kelupaan. Maka dari itu, fungsi daripada logbook dan juga formulir-formulir lainnya digunakan sebagai memori eksternal oleh petugas. Karena yang namanya kegiatan di industri perhotelan itu sangat banyak dan kompleks sekali, banyak hal yang harus diingat. Namun tidak semua petugas memiliki ingatan yang tajam. Maka dari itu diperlukan formulir-formulir. Selain itu, formulir juga digunakan sebagai bukti fisik bahwa terjadinya kegiatan administrasi di masing-masing bagian. Itu awalan Pak di bagian formulir. Nah, formulir yang kita akan gunakan atau yang akan kita pelajari itu jumlahnya 4 saja dulu. Dan 4 ini pun yang digunakan kalau nanti ada kegiatan yang namanya UKK. Atau uji kompetensi kejuruan. Mungkin kan sudah dengar sebelumnya, karena adanya pandemi ini, kakak kelas kalian yang sebelumnya tidak mengikuti kegiatan UKK. Namun bukan berarti tahun depan itu tidak ada. Jika pandemi berakhir, jadi kalian pun harus wajib mengikuti yang namanya kegiatan uji kompetensi kejuruan itu. Karena itu sifatnya wajib dan kalian mendapatkan sertifikat dari yang namanya lembaga sertifikasi profesi dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pendidikan yang bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu. Jadi di kelas 12 ini kan sebenarnya harus memfokuskan diri untuk kegiatan praktek, karena kegiatan teori-teori sudah kalian dapatkan waktu kelas 10 dan kelas 11. Semoga saja semua akan cepat berlalu dan kalian pun bisa mengikuti praktek. Jadi Pak juga sebagai kepala program di sekolah sudah merencanakan program praktek
agar nanti kalau sudah ada surat yang turun dari provinsi agar kita bisa melaksanakan kegiatan praktek. Namun sampai saat ini kalian juga sudah mengetahui kita belum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di sekolah secara langsung dengan jumlah siswa yang banyak. Itu tolong dimaklumi dulu, nanti pun dari pihak sekolah juga sudah menyiapkan video-video pembelajaran yang digunakan untuk mempelajari sistem prakteknya. Agar nanti kalau seandainya kalian uji kompetensi sudah ada bayangan, dan kita juga ada persiapan untuk pemantapan untuk kegiatan itu. Nah, formulir yang pertama, itu bisa kalian, kalau misalnya tulisannya terlalu kecil, yang pakai HP, itu bisa di zoom tulisannya atau di screenshot dulu boleh. Kalau yang pakai laptop kayaknya kelihatan ini. Nah, ukurannya juga sudah Pak buat agak besar. Nah, formulir yang pertama itu disebut dengan room report. Yang kedua itu ada runway remit control sheet. Yang ketiga ada work order. Terus yang keempat ada lost and found. Jadi fungsinya sudah bisa kalian lihat di sana. Fungsi dari masing-masing formulir itu apa. Yang pertama ada room report. Room kamar tamu, report itu laporan. Jadi itu adalah laporan kamar tamu. Artinya fungsinya nanti adalah mencatat dan melaporkan kamar tamu. Maksudnya bagaimana? Jadi sebelum kalian mengerjakan kamar tamu dan sudah kamar itu dikerjakan, hasilnya seperti apa? Misalnya kalian diminta untuk mengerjakan 2 kamar tamu misalnya. 2 kamar tamu itu dalam kondisi 1 check out dan satunya masih dihuni oleh tamu. Jadi setelah dikerjakan itu statusnya berubah menjadi apa? Itu laporannya. Jadi room report ini secara teknis digunakan nanti untuk melaporkan tugas kalian sudah selesai kepada supervisor. Dilaporkan, nih Pak, kamar yang saya kerjakan sudah selesai. Buktinya ini 2 kamar, satu yang check out saya sudah bersihkan jadinya ini. Kamar yang dihuni saya sudah bersihkan jadinya ini. Tapi kalau seandainya dalam perjalanan, satu shift itu 8 jam kerja, ternyata ada satu kamar yang tidak diperbolehkan dibersihkan oleh tamunya. Misalnya kamar yang dihuni tadi, ada kamar itu memasang tanda do not disturb dari pagi sampai lewat jam 4 sore, jam seharusnya kalian pulang. Tapi ternyata kamar itu belum bisa dikerjakan, padahal itu merupakan tanggung jawab pada shift tersebut. Maka dilaporkan kamar itu belum dibersihkan dan dilanjutkan atau di follow up untuk shift berikutnya. Itu fungsinya room report. Jadi ada laporan. Karena kamar yang sudah selesai dikerjakan, karena kamar yang belum selesai dikerjakan. Itu teknisnya, itu fungsi awal daripada room report itu. Namun di hotel secara langsung, room report ini juga sudah dikombinasikan dengan formulir-formulir lainnya. Namun karena kita proses pembelajaran, semua kegiatannya dipisahkan atau diruntut sesuai dengan standar pembelajaran. Nah, di hotel mereka memikirkan yang namanya cost atau biaya. Tentunya kalau satu orang rumah tenant menggunakan 4 formulir, berarti ada 4 lembar kertas. Itu jumlahnya cukup banyak. Apalagi kalau green hotel atau hotel menerapkan sistem hijau. Tentunya mereka tidak boleh menggunakan kertas terlalu banyak dalam kegiatannya. Apalagi mereka sudah menggunakan sistem computerized semuanya. Jadi mereka nggak menggunakan kertas lagi. Maka dari itu mereka di-convert ke jenis-jenis yang lainnya. Misalnya 4 formulir ini digabungkan menjadi 1. Jadi 4 fungsi digabungkan jadi 1 gitu misalnya. Kalau yang sudah menggunakan computerized, jadi mereka sudah mengisinya secara online melalui perangkat-perangkat yang disediakan oleh hotel tersebut. Itu. Ataukah nanti diisi sekaligus oleh supervisor.
Jadi kembali ke sistem atau standar di hotel itu sendiri. Kalau kita bicara yang namanya proses di hotel, karena mereka tentunya akan menghemat biaya produksi, apalagi adanya standar-standar seperti green, seperti teknologi, penggunaannya akan beda. Namun kadang-kadang pembelajaran kalian harus mengetahui apa sih fungsi formulir itu secara dasar. Oh, ini room report, fungsinya untuk melaporkan bahwa kamar yang sudah dikerjakan itu sampai di mana, hasilnya bagaimana. Apa aja kejadian-kejadian yang terjadi selama satu shift itu. Nah, yang kedua ada namanya runway remit control sheet. Control sheet poinnya, runway remit sudah kalian ketahui, kita fokuskan pada kata control sheet. Control sheet lembar pantau. Apa yang dipantau? Pada lembar ini itu memantau penggunaan linen dan gas supplies. Pak ingatkan kembali, linen itu seperti sheet, bath towel, hand towel, dan seperti itu. Itu dicatat penggunaannya. Nah, kalau gas supplies, Pak ingatkan kembali seperti bath foam, shampoo, conditioner, toothbrush, dan berbagai jenis perlengkapan yang diberikan kepada tamu atau kebutuhan-kebutuhan tamu selama menginap di dalam kamar. Hanya kebutuhan-kebutuhan pokok saja. Tapi dibuat hanya sekali pakai saja. Dan barang ini sudah termasuk harga kamar. Mungkin dalam prakteknya dianggap free gitu. Tapi sebenarnya dia sudah termasuk atau yang kita kenal namanya include room rate. Jadi barang-barang ini dalam penggunaannya dikontrol atau dipantau. Misalnya, membersihkan 2 kamar yang berstatus check out. Kamar itu jenisnya adalah double bedroom. Kamar double bedroom menggunakan 2 bath towel itu misalnya. Jadi kalau ada 2 kamar, tentunya akan menggunakan 4 bath towel. Satu kamar menggunakan 2 bath towel, berarti ada 2 kamar menggunakan 4 bath towel. 4 fish towel gitu. Kenapa? Karena jumlah yang menginap satu kamar 2 orang. Jadi penggunaannya itu dipantau, jangan sampai yang harusnya menggunakan hanya 4 bath towel, ternyata terpakainya 5 atau bahkan 6 bath towel gitu. Jadi terjadinya kelebihan penggunaan. Dibawa kemana lagi 2, misalnya pakai lap kah, ataukah dipakai secara pribadi oleh rumah tenden kah itu. Itu yang tidak boleh dilakukan, makanya dipantau. Apalagi misalnya kopi gitu. Harusnya 4 kamar ini menggunakan, 2 kamar ini menggunakan 4 kopi saja, 4 saset kopi misalnya. 2 kamar pakai 4 saset kopi, 1 kamar 2 saset. Berarti 2 kamar 4 saset. Ternyata di gudang habis kopinya itu 1 pak atau 12 saset hilang gitu. Tapi sebenarnya hanya menggunakan 4 saja, sisanya di mana? Nah, itu kalau tidak dipantau tentunya akan terjadinya over cost atau kelebihan biaya. Tentunya itu akan mengganggu operasional daripada hotel itu. Banyak yang akan diganggu, apalagi biayanya membengkak. Nah, dengan itulah fungsi runway remit control sheet ini dibuat. Agar apa yang seharusnya digunakan, segitu yang habis gitu. Nggak sampai melebihi. Atau kalau bisa kurang dari itu. Karena towel pun tidak selalu digunakan oleh tamu. Walaupun dia menginap, dia belum tentu mau menggunakan towel yang ada di hotel. Belum tentu. Banyak dari mereka juga yang membawa towel sendiri. Kalau membawa sheet sendiri sih belum pernah Pak lihat. Kalau bawa towel itu ada. Bawa sikat gigi, sampo, conditioner yang lainnya itu ada. Mereka bawa sendiri. Satu, karena biasanya mereka yang sifatnya fanatik, tidak mau menggunakan towel yang sudah pernah dipakai oleh orang lain. Tentunya kalian sudah ketahui, towel yang digunakan di hotel itu dipakai, dicuci lagi, dipakai lagi oleh tamu yang lain. Jadi mereka-mereka yang memiliki paham fanatik tidak boleh menggunakan barang yang sudah pernah dipakai orang, mereka akan membawa barangnya sendiri.
Itu. Begitupun kualitas barang seperti sikat gigi yang disediakan oleh hotel itu belum tentu mengakomodir kebutuhan tamu. Kadang mereka banyak yang menggunakan sikat gigi yang sudah elektrik. Jadi dia nggak mau pakai sikat gigi manual lagi, pegel tangannya gosok gigi. Jadi mereka sudah pakai sikat gigi yang elektrik. Tinggal hidupin pakai baterai, gosok diam, ya udah hasilnya pun lebih maksimal. Begitupun sampai kurisan yang menggunakan baterai atau elektrik, dalamnya ada motor. Jadi apa yang disiapkan tadi tentunya belum tentu terpakai semua oleh tamu. Tapi bagi hotel itu diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Seharusnya tamu itu kita berikan misalnya tadi ada sampo, tapi mereka bawa sendiri, sedangkan sampo itu sudah dibayar oleh mereka melalui room rate. Tentunya biaya akan lebih kecil daripada biaya yang seharusnya keluar. Itu. Ya. Jadi sebenarnya sudah untung hotel, tapi kalau seandainya penggunaannya melebihi, malah jadinya buntung gitu, rugi. Nah, itu fungsi formulir yang kedua. Formulir yang ketiga itu adalah work order. Nah, ini digunakan kalau seandainya ada perlengkapan atau fasilitas kamar tamu yang rusak. Ditulis apa yang rusak dan diajukan ke pihak engineering atau maintenance. Atau pihak nanti siapa yang akan memperbaiki di hotel itu. Yang terakhir adalah lost and found. Jadi ini adalah formulir yang digunakan untuk mencatat barang tamu yang tertinggal. Jadi barang ini harus dikembalikan kepada tamu, itu poinnya. Walaupun memang tidak semua hotel menggunakannya. Tapi untuk memunculkan yang namanya citra positif kepada tamu, jadi hotel pun menunjukkan sikap yang positif terhadap barang-barang tamu yang tertinggal. Jadi adanya citra kejujuran daripada hotel itu. Maka itu dibuatlah formulir ini. Selain gunanya untuk membangun citra positif kejujuran dari pihak hotel, ini juga digunakan untuk mengembalikan barang kepada yang menemukan. Karena barang yang ditinggal oleh tamu itu belum tentu barang yang mereka perlukan. Kadang banyak barang yang mereka nggak perlukan, mereka memang sengaja tinggalkan. Tapi secara teknis itu tidak boleh diambil begitu saja. Maka dari itu ketika nanti dikembalikan kepada tamu dan dia berikan konfirmasi, saya nggak perlu barang itu lagi gitu. Jadi dikembalikan atau diberikan kepada siapa yang menemukan. Jadi barang itu nggak dibuang. Jadi siapa yang menemukan pihak kamar tamu misalnya room attendant dikembalikan kepada dia. Nah masalah sekarang room attendant yang mana yang menemukan? Nah itulah yang dicatat di formulir lost and found ini. Form ini terdiri dari 3 flyer atau 3 rangkap. Satu warna putih, satu warna kuning, satu warna pink. Jadi dia satu form itu terdiri dari 3 warna. Yang warna putih itu nanti dipegang oleh orang yang menemukan. Yang warna pink itu nanti dipegang atau disimpan oleh orang yang menyimpan barang, ada petugas khususnya. Dan yang warna kuning ditempel pada barang yang ditemukan. Setelah dikonfirmasi kepada tamu, barang itu nggak dibutuhkan oleh dia, maka siapa yang memegang formulir berwarna putih, dialah yang berhak untuk membawa pulang barang tersebut. Jadi nggak dibuang begitu saja. Karena sering terjadi tamu yang sengaja emang meninggalkan barangnya di hotel. Biasanya itu mereka yang membawa barang terlalu banyak. Jadi biaya kargo mereka untuk balik ke negara mereka besar. Apalagi ada barang-barang yang bersifat cair, itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam pesawat. Atau kapasitas yang harusnya dibawa itu melebihi. Atau memang ada sifat tamu yang tidak mau ribet bawa barang. Mereka beli, pakai, buang. Beli, pakai, buang, gitu aja. Karena dari segi harga di sini dengan di negara mereka tentunya jauh lebih murah. Makanya sampai di sini mereka nggak bawa barang pribadi mereka yang ada di sana.
Karena kalau bawa mereka ke sini juga kayak pakaian, dicucinya pun tidak secanggih pencucian yang ada di negara mereka. Misalnya pakaian-pakaian yang terbuat dari kain sutra, itu pencuciannya sangat sulit atau menggunakan teknik namanya dry cleaning. Karena mereka tahu tempat itu tidak ada dry cleaning, makanya mereka menggunakan pakaian-pakaian yang ada di daerah itu. Sampai di bandara mereka beli pakaian, sampai di hotel mereka sudah selesai pakai, dibuang, beli lagi, pakai lagi, buang lagi. Jadi ada yang tamu model seperti itu. Makanya mereka sangat sering meninggalkan barang bawaan. Itu. Nah, sedikit lagi, biar nggak gini, biar kalian tahu bentuknya. Ini bentuk daripada room report. Yang namanya format itu masing-masing hotel berbeda-beda. Yang jelas isinya sama. Jadi format ini gimana sih enaknya buat gitu ya. Tapi yang jelas isinya sama. Jadi room report ini poinnya itu ada namanya early report dan current report. Yang di sebelah kiri, yang early ini, bagian ini. Jadi ini akan diisi status kamar sebelum dikerjakan. Misalnya akan mengerjakan itu kamar 101 misalnya. 101. Di kamar ini jenis kamarnya double, dihuni oleh 2 orang. Status kamar ini adalah occupied dirty. Nah, itu misalnya. Jadi di sini jangan ditulis occupied dirty, tapi tulisnya OD gitu. Bukan tulis occupied dirty. OD gitu aja. Tapi kalau memang di atasnya di status gitu, berarti occupied dirty gitu. Karena ada beberapa hotel menggunakan istilah-istilah yang berbeda dengan yang biasa kita gunakan. Nah, terus setelah digunakan, kamar ini hasilnya apa? Jadi setelah dibersihkan, dia menjadi occupied clean. Itu misalnya. Ya. Nah, di atasnya nih nama kalian saja, nama kalian, tanggalnya, shift-nya apa, floor section ini pembagian kamar. Misalnya kalau kamar itu bangunan atau gedungnya berlantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu. Jadi kamar 101 ini ada di lantai mana gitu. Nah, kalau kita di resort, di Ubud, sedikit ada kamar yang berlantai banyak. Jadi dia menggunakan istilah section. Jadi misalnya kamar section 1 itu ada di sebelah kiri lobby itu misalnya. Jadi semua kamar itu nomor urutnya 1 semua. Berarti dia section 1. Nah, terus section 2 ada di kamar di belakang lobby. Berarti dia semua section 2. Itu digunakan juga sebagai pembagian jumlah kamar yang dikerjakan oleh masing-masing room attendant. Terus ini bentuk room control sheet. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar untuk mengisinya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada linennya. Jadi linen apa aja yang dipakai. Terus ada gas supplies apa aja yang dipakai. Isinya itu juga tidak sama masing-masing hotel. Masing-masing hotel beda-beda isinya. Kembali dari harga kamar. Kalau kamarnya mahal, jumlahnya semakin banyak. Kalau harga kamarnya murah, jumlahnya semakin sedikit. Bahkan kalau hanya sekedar guest house itu cuma isi bath foam sama sampo aja atau sama soap saja. Yang lainnya nggak isi. Ini kembali dari harga kamar. Karena ada persentasenya itu 5% dari harga kamar digunakan untuk pembelian gas supplies. Jadi kalau kamar-kamar yang baru atau baru promosi, mereka gunakan 10% biar lebih banyak. Jadi kembali daripada penghitungan room price di hotel itu. Karena ditentukan harga kamar itu nggak sembarang. Ini bukan, ini saya jual 500, nggak kayak itu. Ada perhitungannya. Jadi dari tamu dijemput ke airport, sampai masuk ke dalam hotel, listrik yang digunakan sampai ke dalam hotel itu berapa, itu dihitung semuanya. Sampai di kamar dia menggunakan listrik berapa, airnya berapa yang digunakan, itu dihitung. Laundry-nya berapa, breakfast-nya berapa,
biaya pembersihan untuk gaji karyawan berapa, itu semuanya itu. Makanya ditemukan namanya room rate. Terus formulirnya yang berikutnya adalah work order. Ini work order yang digunakan nanti mengorder perbaikan-perbaikan terhadap fasilitas kamar. Yang terakhir ada lost and found. Ini modelnya. Ya, ini saya Pak tampilin dulu karena kalau diselesaikan semua waktunya nggak cukup. Ini sudah masih lagi 4 menit aja. Nah, Pak belum memberikan kalian tugas di e-learning. Jadi tolong nanti setelah ini cek e-learning-nya, baru Pak akan berikan tugas. Setelah Pak memberikan pemaparan ini, baru Pak akan berikan tugas di e-learning. Kadang kalau tamu itu Pak ngajar sampai AP1 sampai AP10 kayaknya. Satu kamar, satu kelas itu baru diajar oleh Bu Meli. Itu dulu mengenai formulir secara singkat. Nah, pertemuan kita juga singkat. Nanti lebih rinci penggunaan Pak akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Cara ngisinya gimana. Dan juga akan ada tugas terkait menggunakan formulir ini. Baik, sebelum Pak akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Yang bertanya silahkan unmute dan silahkan ajukan pertanyaan. Hari ini yang online cuma 62 ini. 62 orang aja yang online. Apakah dulu pagi ya belum ada yang bangun nih? Nggak juga, terus tak ada juga yang online 1/2. Misalnya kalau 1/2 ada kelasnya, terus absen di sini sampai absen ini. Gitu. Ini semuanya personal ini. Ada pertanyaan? Nah, ada? Pak sudah unmute, silakan di unmute yang mau bertanya. Artini, ada pertanyaan Artini? Ada? Maharani? Bibi Maharani? Sudah jelas? Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan di e-learning untuk tugas-tugasnya dan juga ulang-ulang segala macam juga nanti di sana. Untuk itu, Pak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Pak tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.